Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Oke, bertemu lagi dengan Bapak Pak Sepriana dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang KD 3.7 dan 4.7, yaitu mengidentifikasi dan menyimpulkan laporan hasil observasi. Oke. Ini indikator pencapaian kompetensi kita hari ini ya. Yang pertama, menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan, kemudian menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan, membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas, menentukan ide pokok pada setiap paragraf teks observasi, dan terakhir, kita akan menyimpulkan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks laporan observasi. Pernahkah kalian mendengar atau membaca teks laporan observasi? Biasanya, teks laporan observasi ini dapat kita temukan dalam buku pengetahuan atau buku ilmiah populer. Dan acara televisi biasanya ditayangkan pada film-film dokumenter tentang flora fauna. Dengan membaca atau menonton laporan observasi ini, maka kita akan menambah pengetahuan. Untuk menambah pemahaman kalian terkait teks LHO, silakan simak video di bawah ini. Oke, kita masuk ke pengertian ya. Apa sih pengertian dari teks LHO? Kosasi menyatakan bahwa teks laporan observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Hal ini menegaskan bahwa yang diungkapkan dalam laporan hasil observasi adalah suatu yang terjadi. Jadi, teks LHO itu adalah suatu teks yang isinya berupa fakta ya, bukan imajinasi. Oke, kita lanjut ke struktur ya. Struktur teks laporan observasi terdiri atas pernyataan umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Silakan kalian cermati bagian ini. Kemudian kita masuk pada kaidah teks LHO. Yang pertama, dalam teks LHO itu biasanya menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparannya. Yang kedua, biasanya terdapat juga penggunaan kata kerja definisi. Contohnya seperti kata adalah, merupakan, atau yaitu. Yang ketiga, dalam teks LHO biasanya menggunakan kata pengelompokan seperti kata dipilih, dikelompokkan, terbagi, dan terdiri atas. Yang keempat, dalam teks LHO juga biasanya menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Misalkan, dalam teks laporan observasi dengan tema biologi, kita akan banyak menemukan istilah-istilah yang berkaitan dengan biologi. Contohnya, ekosistem, populasi, fotosintesis, dan polusi. Nah, itulah beberapa kaidah teks LHO. Latihan ya. Silakan kalian simak video dalam link berikut atau baca teks LHO dari file PDF yang Bapak bagikan. Kemudian silakan kalian berlatih untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Oke, sekarang kita masuk ke menyimpulkan teks LHO. Ya. Menyimpulkan itu adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang teks menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Untuk dapat menyimpulkan teks observasi, maka kita perlu membaca teks tersebut serta mencatat informasi-informasi yang ada dalam teks. Oke, mari kita belajar menyimpulkan. Sebelum menyimpulkan, kalian harus tahu terlebih dahulu tentang apa itu kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok. Ya, lanjut. Nah, simak ya, ini perbedaan antara kalimat utama dengan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat penjelas biasanya bersifat khusus, sehingga kalimat tersebut harus menjelaskan secara detail mengenai apa yang sedang menjadi topik. Oke, sampai sini paham ya?
perbedaan antara kalimat utama dengan kalimat penjelas? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi ide pokok. Nah, selain kalimat utama dan kalimat penjelas, dalam setiap paragraf biasanya terdapat satu ide pokok. Apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik harus memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Ini contoh dari kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok. Misalkan dalam suatu paragraf, kita menemukan ide pokok atau gagasan utamanya itu Rika rajin. Nah, kalimat utamanya Rika adalah anak yang rajin. Kalimat penjelasnya, yang pertama, dia selalu bangun pagi setiap harinya. Yang kedua, biasanya ia sering membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke kampus. Yang ketiga, bahkan terkadang dia ikut berjualan di warung ibunya saat ada jam kosong di kampusnya. Nah, kalimat penjelas ini menjelaskan kalimat utama tadi yang menunjukkan bahwa Rika adalah anak yang rajin. Sedangkan ide pokok ini diambil dari kalimat utama. Rika adalah anak yang rajin, ide pokoknya Rika rajin. Sampai sini paham ya? Oke. Selanjutnya, mari kita membuat simpulan. Masih tetap semangat? Oke. Dalam membuat simpulan, kita harus menentukan kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok terlebih dahulu. Setelah itu, kita susun ide pokok setiap paragraf tadi dengan menggunakan kalimat sendiri. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Nah, ini contoh simpulan dari teks laporan observasi yang berjudul Sampah Organik dan Anorganik. Sudah kalian bacakan? Nah, ini contoh simpulannya ya. Sampah merupakan barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan biasanya menjadi limbah. Sampah organik merupakan jenis sampah yang dapat diuraikan atau mudah membusuk. Sampah organik biasanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sampah organik terbagi lagi menjadi sampah organik basah atau sampah organik yang masih mengandung air, misalnya kulit buah ataupun sayuran. Dan sampah organik yang kering, misalnya dedaunan dan ranting pohon. Semua sampah sebenarnya masih bisa dimanfaatkan, tergantung pada kreativitas yang dimiliki seseorang. Oke, itulah materi tentang teks laporan hasil observasi. Ya, jika ada yang ditanyakan atau belum kalian pahami, silakan hubungi Bapak melalui nomor WA atau telepon langsung ke nomor telepon Bapak. Oke, terima kasih perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.